Ini adalah modul pelajaran 7 tentang kata depan atau preposisi. Sebelum kita terlebih jauh membahas preposisi atau kata depan dalam bahasa Yunani, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang kata depan secara umum. Yang pertama adalah apa itu kata depan? Kita akan membahas definisi kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang diletakkan di depan kata benda, kata kerja ataupun kata keterangan. Adapun fungsi dari kata depan atau preposisi adalah untuk menghubungkan bagian sebelum kata depan dan bagian sesudah kata depan. Jadi yang dihubungkan bisa berupa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, ataupun kalimat dengan kalimat. Jadi pada intinya sebenarnya kata depan ini menghubungkan bagian sebelum dan bagian sesudahnya. Kemudian di dalam bahasa Indonesia kita mengenal beberapa kata depan, misalnya di, pada, dari, ke, oleh, dengan, tentang, untuk, dan lain sebagainya. Dan masing-masing kata depan memiliki fungsi. Misalnya, untuk menyatakan tempat atau keberadaan, biasanya kata depan yang dipakai adalah di, pada, dalam, atas, atau antara. Kemudian untuk menyatakan asal, kata depan yang dipakai adalah dari. Untuk menyatakan arah tujuan, biasanya mereka kata depan ke, kepada, akan, terhadap. Untuk menyatakan pelaku, kata depan yang dipakai adalah oleh, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, apa yang menjadi perbedaan antara kata depan dan imbuhan? Ada kata depan dan imbuhan yang bentuknya, penulisannya sama persis. Misalnya, kata depan dan imbuhan di. Misalnya, di beberapa contoh kalimat berikut ini, coba tentukan mana penulisan yang tepat. Apakah A, kata diletakkan di-nya disambung, kemudian di meja di-nya juga disambung. Yang kedua, diletakkan di dipisah, di meja di juga dipisah. Yang ketiga, diletakkan di disambung, di meja di dipisah. Yang keempat, diletakkan di dipisah, di meja di disambung. Mana menurut saudara cara penulisan kata depan dan imbuhan yang tepat? Untuk menjawab, kita harus mengerti kaidah penulisan kata depan dan juga imbuhan. Kata depan di dalam penulisannya harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kemudian kata imbuhan ditulis dengan cara disambung dengan kata yang mengikutinya atau kata yang diimbuinya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Di pertama di kata diletakkan ini adalah imbuhan, jadi harus disambung. Sedangkan di yang kedua ini adalah kata depan, jadi harus dipisah. Kemudian kita akan masuk ke pelajaran inti kita di modul di pelajaran yang ke-7. Saudara bisa melihat diktat saudara. Lalu kemudian ada 3 lajur di sana. Lajur yang pertama yang saya beri warna merah di sini adalah kata depan. Kemudian lajur kedua yang berwarna biru di sini adalah kasus kata benda yang dituntut oleh kata depan. Kemudian lajur yang ketiga yang berwarna hijau ini adalah artinya. Jadi penjelasan dari bagian ini adalah misalnya kata depan Ana, dia menuntut kasus kata benda akusatif yang memiliki arti kembali. Lalu kemudian kata depan dia menuntut kasus ablatif atau bisa berpasangan dengan kata ablatif. Dia bisa berpasangan dengan kata benda berkasus genetif. Dia juga bisa berpasangan dengan kata benda berkasus akusatif. Artinya tergantung oleh kata benda yang berpasangan dengan kata depan tersebut. Misalnya dia kalau bertemu dengan kata benda ablatif berarti melalui. Dia bertemu dengan kata benda genetif berarti melalui tetapi frekuentif atau sering. Lalu kemudian dia ketika bertemu dengan akusatif berarti sebab atau oleh sebab. Di dalam
studi tentang preposisi atau kata depan, ada fenomena gramatikal yang harus diperhatikan, yaitu elisi. Elisi atau penghilangan. Kata depan bisa mengalami dua macam elisi. Yang pertama adalah elisi vokal atau penghilangan vokal, terjadi di mana huruf vokal terakhir pada kata depan itu akan hilang. Kapan elisi vokal ini terjadi? Fenomena gramatikal elisi vokal terjadi ketika huruf terakhir dari kata depan adalah vokal, kemudian bertemu dengan kata yang huruf pertamanya adalah vokal. Sekali lagi, elisi vokal pada kata depan terjadi ketika huruf terakhir dari kata depan adalah vokal, kemudian bertemu dengan kata yang huruf pertamanya adalah vokal. Nanti kita akan melihat di contoh. Dan elisi vokal ini tidak terjadi kepada kata depan peri dan pro. Kita akan melihat contoh. Misalnya kata depan apo. Kita lihat bersama bahwa huruf terakhir dari kata depan apo adalah omikron atau vokal omikron. Kalau dia bertemu dengan kata yang huruf pertamanya vokal, misalnya kata adelfu, berarti kata adelfu huruf pertamanya vokal alfa, maka kata depan apo mengalami elisi sehingga omikronnya hilang, sehingga kata ini menjadi ab adelfu. Kemudian elisi yang kedua adalah elisi konsonan pada kata depan. Penghilangan vokal ini juga berpengaruh kepada konsonan dalam kata depan tersebut. Misalnya ketika mengalami elisi, konsonan tau akan berubah menjadi theta, lalu kemudian konsonan pi akan berubah menjadi v sebelum kata pernafasan keras. Mari kita lihat di contoh. Misalnya kata depan anti, dia berakhir dengan vokal, lalu kemudian bertemu dengan kata hamartias yang diawali dengan vokal, maka yang pertama dia akan mengalami elisi vokal, kata anti iotanya akan hilang, kemudian dia akan mengalami elisi konsonan, tau akan berubah menjadi theta, maka bentuknya akan seperti ini. Di dalam bahasa Yunani ada juga kata depan yang bertemu dengan kata kerja yang nanti akan membentuk kata kerja majemuk. Jadi ketika kata depan dipadukan dengan kata kerja, maka akan menjadi kata kerja majemuk, sedangkan nuansa dari kata depan sendiri akan ditambahkan kepada kata kerja tersebut. Mari kita lihat contoh. Misalnya ada kata depan dia bertemu dengan kata blepo, maka akan membentuk kata kerja majemuk atau kata baru yang sebenarnya terdiri dari dua unsur, kata depan dan kata kerja itu sendiri. Dia blepo. Dia artinya melalui, melewati. Blepo artinya saya sedang melihat. Sehingga kata dia blepo artinya adalah saya sedang melihat menembus atau melalui. Arti kata depan melalui diambil oleh kata kerjanya. Kemudian ketika saudara membuat diagram, maka aturan dalam penulisannya adalah kata depan diletakkan di bawah kata kerja utama dan diikuti oleh garis tegak lurus. Sekali lagi, kata depan diletakkan di bawah kata kerja utama dan diikuti garis tegak lurus. Seperti yang kita tahu kalau kita membuat diagram seperti ini. Jadi ada nominatif di sebelah kiri, kata kerja utama di tengah, lalu kemudian akusatif di sebelah kanan. Lalu kemudian biasanya di pelajaran kemarin kita meletakkan datif, lokatif di bawah kata kerja utama. Tetapi di pelajaran 7 ini
dan ke depan, kita bisa menempatkan kata depan di sana. Lalu kemudian ada garis tegak lurus dan kemudian kata yang mengikuti kata depan tersebut. Untuk memperjelas hal ini, kita akan melihat contoh. Misalnya, terjemahkan kalimat berikut ini dengan menggunakan diagram. Contohnya adalah ho apostolos didaskei en te ecclesia. Kita sudah memparsing, maka kita akan menempatkan dalam diagram ho apostolos karena dia adalah nominatif, didaskei karena dia kata kerja utama, lalu kemudian kita ketemu dengan kata depan en. Maka en diletakkan di bawah kata kerja utama, kemudian ada garis lurus, lalu kemudian kata yang mengikuti kata depan yaitu te ecclesia diletakkan setelah garis lurus tersebut. Sehingga terjemahannya, rasul itu sedang mengajar. Saudara perlu melihat di diktat saudara n ketika bertemu dengan datif lokatif maka artinya di. Jadi en te ecclesia artinya adalah di gereja itu.